Bismillah, kali ini aku mau review aplikasi SketchUp versi iPad. Aku akan bahas simple mungkin dan sepadat mungkin. Buat kalian yang baru datang, di sini aku bahas banyak aplikasi atau software yang bikin kita lebih produktif, terutama aplikasi yang ada di iPhone, iPad, dan MacBook. Dan sampai saat ini aku sudah bikin banyak video tutorial aplikasi seperti LumaFusion, Shaper 3D, Vectornator, dan lain-lain. Untuk lengkapnya kalian bisa cek di halaman atau playlist channel ini. So, jadi jangan ragu buat subscribe, karena selanjutnya aku akan bikin banyak tutorial untuk aplikasi SketchUp for iPad. Jadi kalau kalian suka, kalian bisa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dan update video terbaru. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake. Ya, SketchUp merupakan salah satu aplikasi desain 3D yang cukup populer, gampang dipelajari dan gampang digunakan. Dan kali ini aku mau bahas SketchUp versi iPad. Kalian bisa langsung download di App Store. Harganya sekitar Rp959.000 per tahun, jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Shaper 3D. Nah, kalian bisa coba dulu SketchUp selama 7 hari secara gratis. Di sini aku akan jelasin plus minusnya supaya kalian bisa menilai cocok atau tidak dengan kebutuhan kalian. Yang pertama kita bahas UI-nya dulu. SketchUp iPad tampilannya cakep, selain itu gampang banget dipelajari dan mudah dipakai. Aku juga sudah coba bikin desain dapur minimalis. Nah, setelah aku pelajari, fitur dan cara kerja SketchUp iPad mirip software Blender 3D. Model 3D-nya dibentuk dari mesh atau titik dan garis. Jadi bukan dari fungsi kurva. Contohnya seperti ini, kalau kita bikin lingkaran seperti ini, ternyata yang terbentuk itu bukan lingkaran. Kalau diperbesar hasilnya seperti ini. Ini patah-patah, poligon. Menurutku ini tidak cocok untuk keperluan modeling produk dengan presisi tinggi seperti desain mesin dan tools. Berbeda dengan Shaper 3D, SolidWorks, FreeCAD, dan AutoCAD, modelnya dibentuk melalui fungsi kurva, alhasil kita bisa modeling produk dengan presisi. Tapi kalau untuk keperluan drafting, desain arsitektur rumah, furnitur, atau hanya sekedar hobi, aku rasa SketchUp sudah cukup bagus. Kalau kita kreatif, sebenarnya SketchUp bisa dipakai untuk banyak hal, contohnya untuk membuat background animasi. Yang kedua, fitur dan tools. Untuk versi iPad, bisa dibilang fiturnya paling sedikit jika dibandingkan dengan versi web dan laptop atau PC. Tools yang paling aku sukai dari SketchUp iPad adalah Autosave. Kita bisa bikin item standar hanya dengan membuat simple sketch. Contohnya, kita mau bikin lingkaran, sketch aja lingkaran seperti ini. Atau bikin kotak, jadinya seperti ini. Atau bikin room atau ruangan seperti ini, gampang banget. Untuk lengkapnya kalian bisa lihat beberapa gestur sketch di sini, Autosave Guide. Dan ada juga 3D measurement, kita bisa menambahkan penunjukan ukuran di model 3D seperti ini. Ini sangat membantu banget, dimension seperti ini. Tapi measurement tool ini sayangnya untuk saat ini fungsinya cuma sekedar sebagai dimension viewer. Kalau kita edit angka atau nilainya di sini, dimensi aslinya nggak akan berubah alias nggak ngefek. Kita tetap harus ubah dimensinya secara manual. Ribet sebenarnya kalau harus edit manual, perlu dihitung dulu tiap mau nambah atau kurangi. Kalian bisa lihat di sini angkanya berubah tapi ukurannya tetap sama, nggak ada perubahan. Terus yang disayangkan di sini nggak ada tools untuk membuat construction plan, fillet, chamfer, outliner, atau list item. Padahal tools itu penting banget, termasuk tools yang sering dipakai. Selanjutnya yang ketiga, export option. Untuk saat ini, SketchUp iPad nggak banyak kasih pilihan untuk export optionnya. Kita hanya bisa export ke format PNG atau MP4 saja. Nah, di sini kita bisa bikin scene animasi untuk desain kita. Dari sini kita bisa paham bahwasanya untuk saat ini SketchUp iPad lebih cocok untuk mempresentasikan sebuah produk dibanding untuk memproduksi desain presisi. Kita juga bisa ekspor ke format USDJ. Biasanya format ini dipakai untuk kebutuhan augmented reality. Kalau kita ingin ekspor ke format lainnya, seperti OBJ, terus STL, dan lain-lain, kalian bisa buka SketchUp di versi web atau PC. Selanjutnya, yang keempat, import file. SketchUp memberikan 3 pilihan metode import file. Yang pertama, import image. Kita bisa import image sebagai objek atau tekstur.
kita bisa masukkan image atau gambar yang ada di file, foto, atau kita ambil aja langsung pakai aplikasi kamera. Yang kedua, bisa import SketchUp file, bisa lewat File Apps atau Trimble Connect. Untuk format filenya .skp kalau dari Trimble Connect atau web tab yang ini. Di sini banyak banget. Misalnya kalian tuliskan di sini door atau pintu, di sini muncul banyak banget file 3D yang bisa kalian pakai. Kita juga bisa pindahin file dari web ke iPad atau sebaliknya melalui Trimble Connect yang ini. My Content misalkan, nanti filenya disimpan di sini, kalian bisa edit di sini. Dan yang terakhir bisa import SketchUp file dan material lewat 3D Warehouse. Misalkan kita mau tambahin material, tab yang ini material, kita cari materialnya di Warehouse. Di sini banyak banget material yang bisa kita pakai. Tulis saja di sini, cari di sini, nanti muncul dengan kata kunci yang kalian tulis di sini. Kesimpulannya, secara keseluruhan, SketchUp iPad bisa dibilang fiturnya sudah cukup banyak, walaupun masih ada beberapa yang kurang. Selain itu, harganya bisa dibilang cukup murah jika dibandingkan Shaper 3D. Bisa jadi alternatif buat kalian yang cari aplikasi 3D design di iPad yang ramah di kantong, tapi powerful. Untuk desain arsitektur rumah, interior atau eksterior, SketchUp iPad bisa kalian andalkan. Tapi kalau urusan 3D CAD, produk presisi seperti mesin dan sebagainya, aku tidak menyarankan aplikasi SketchUp iPad. Lebih baik kalian pakai Shaper 3D saja. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga membantu. Saya Apep, sampai jumpa di video berikutnya. Life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be